Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu, sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Hujan-hujan lur, ngejar schedule lur, ngopi biar cepat kepasang. Oke lur, di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman kepada dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing, yaitu bagaimana cara mengelas join holo tipis atau holo tebal dengan posisi horizontal. Kalau kita selama ini mengelas seperti yang di belakang itu, kerangka kanopi itu posisi mendatar lur. Nah, kalau dalam dunia pengelasan, posisi mendatar seperti yang kerangka kanopi yang di belakang saya itu dalam kualifikasinya itu masuk ke kualifikasi 1G lur. Nah, kalau pengelasan join holo tipis atau holo tebal nantinya, kalau posisi horizontal itu masuk ke kualifikasi 2G lur. Jadi bagaimana cara mengelasnya? Ikutin terus videonya. Dan kepada senior-senior saya, ahlinya ahli, mohon izin dan apresiasinya. Sebelum melanjutkan video ini, saya sampaikan terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah subscribe, dan kepada dulur-dulur yang baru bergabung. Jika suka sama video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Oke lur, ikutin terus videonya lur. Oke, jadi begini lur, ini di depan udah saya siapkan sampel dua macam. Yang satu adalah holo tipis. Nah, ini tipis, ini ketebalan kira-kira 1,2 mili. Nah, ini ntar kita join sama holo yang sama. Nah, nanti kita join, kita las secara horizontal atau posisi horizontal. Nah, jadi seperti ini nanti kita lasnya. Nah, terus kita las ke sini horizontal. Nah, ini horizontal ke sini. Terus yang kedua, holo ini udah masuk kategori tebel, lur. Ini tebelnya kurang lebih sekitar 3 mili. Nah, ini udah masuk kategori tebal. Nah, ini ntar kita join sama holo yang sama. Nah, kita join gini, ntar kita las dengan posisi horizontal. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti caranya kalau yang holo tipis ini tetap seperti biasa lur, modelnya secara kredit dengan putus-putus, dengan posisi kawat agak miring. Nah, kalau yang ini karena udah masuk kategori tebal, ini ngelasnya secara kontinu. Nah, secara kontinu. Tetapi ada, kalau dibikin model ketukan, itu ketukan pas posisi kawat las di bagian atas itu lebih lama daripada di bawah. Nah, misalnya seperti ini lur. Nah, ini kan, nah ini gerakan kawat las kan naik turun. Nah, posisi di atas itu dua ketukan dibanding dengan yang di bawah. Misalnya kalau hitungan di bawah 1, di atas 2, 3, terus pas keempat ke bawah 5, 6 di atas. Jadi lebih lama di atas daripada di bawah. Nah, seperti itu. Jadi sedikit menyinggung masalah kualifikasi welder atau pengelasan. Jadi kualifikasi welder itu ada beberapa macam tingkatan lur. Jadi ya mohon kepada senior-senior, bila mana saya salah menjelaskan, mohon koreksinya. Jadi kualifikasi itu di dunia pengelasan itu ada tingkatannya lur. Jadi yang pertama itu kualifikasi welder 1G, terus 2G, terus 3G, 4G,
5G, 6G, 6G, R. Nah, jadi ada tingkatan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 tingkatan kualifikasi welder. Jadi untuk G itu artinya groove, lur. Groove itu artinya celah yang harus diisi dengan cairan las-lasan. Jadi seperti ini, lur. Nah, misalnya ini material satu, ini material satu lagi, ini penampang dari samping. Nah, ini celah, ini yang mau dilas. Nah, ini namanya groove. Kalau nggak salah seperti itu, lur. Ya, kalau misalnya salah ya mohon dikoreksi pada senior-senior. Jadi 1G itu, posisi 1G itu adalah posisi pengelasan mendatar. Nah, mendatar ya seperti inilah, lur. Nah, seperti ini mendatar semua, ini 1G. Ini tingkat kesulitannya agak nggak terlalu sulit. Nah, naik lagi ke atasnya adalah 2G. Nah, 2G nanti yang mau kita praktekkan itu posisi horizontal. Nah, terus naik lagi ke atas adalah 3G. Nah, 3G itu posisi vertikal. Nah, mengelas secara posisi vertikal. Nah, 4G ini mengelas overhead, itu di atas kepala. Nah, terus di atas 4G itu ada 5G. Nah, 5G ini kalau kita contohkan seperti ngelas pipa. Pipa itu dengan posisi datar, tapi pipa itu diam. Jadi pipa itu tetap. Jadi ngelasnya kita yang mengelilingi joinan pipa. Nah, bukan pipanya yang bergerak. Kalau pipanya yang muter, kawat lasnya yang mengelas diam, ya sama aja, itu posisi tetap 1G. Tapi kalau posisi pipanya itu diam dan kita kawat lasnya yang keliling muterin joinan pipa, itu baru 5G. Nah, terus di atasnya adalah 6G. Nah, 6G ini ngelas pipa posisi miring 45 derajat. Nah, ini misalnya ini joinan. Nah, ini kita las keliling pipa ini dengan posisi diam. Nah, terus yang terakhir adalah 6GR. Nah, pipa posisi pipa miring seperti ini, joinannya ada ringnya. Nah, ini tingkat kesulitannya lebih tinggi. Jadi ini tingkat-tingkatannya, sedikit menyinggung masalah kualifikasi welder. Jadi ada, makanya kita kadang dengar dibutuhkan welder dengan kualifikasi 4G atau kualifikasi 6G. Nah, itu maksudnya adalah bila mana welder itu kualifikasinya atau memiliki sertifikat 4G, berarti dia udah menguasai teknik pengelasan 1G, 2G, 3G. Bila mana welder itu memiliki atau termasuk memiliki kualifikasi sertifikat 6GR, berarti welder tersebut telah menguasai keseluruhan ini, lur. 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, dan 6GR. Nah, loh, itu mendapatkan dari mana? Ya, ini mendapatkannya adalah melalui uji kompetensi. Nah, uji kompetensi, untuk mendapatkan ujian itu kita harus ikut kursus atau sekolah khusus pengelasan. Nah, ntar kalau udah mahir, kita ikut ujian uji kompetensi. Apakah mau ikut ujian yang 4G ataukah yang 6G. Nah, ntar kita dites. Tapi kalau untuk dulur-dulur, kita akan belajar otodidak atau mandiri, secara mandiri di rumah masing-masing, ya 2G. Nah, udah lumayan lah, kita bisa mengelas sedikit-sedikit. Oke, kembali lagi ke pengelasan, bagaimana cara mengelas bolo secara posisinya secara horizontal. Takut kelamaan durasinya, lur. Oke, kita tag dulu, lur. Nah,
baru nanti kita las. Kita tag dulu. Oke, yang satu lagi yang tebal. Oke, kita tempel ke tiang biar bisa mendapatkan posisi horizontal. Nah, udah dapat posisinya lur. Nah, jadi nanti kita mengelasnya, kawat lasnya seperti ini. Nah, agak miring seginilah. Jangan terlalu tegak lurus, nanti bolong. Nah, seperti inilah. Nah, jadi ngelasnya gini. Misalnya kawat lasnya 1, 2, 3 mundur. Nah, dari depan ke belakang mundur gini. Nah, oke, kita praktekkan lur. Seperti ini kira-kira posisi kawat las agak miring. Oke. Oke, kita ketrek dulu seperti apa hasilnya. Oke lor, nah, kita copot dulu. Nah, mantap kan lor. Ini dengan posisi horizontal besi holo tipis. Terus yang kedua adalah besi holo yang tebal. Nah, kita tempel dulu lur. Oke. Oke. Kita tengok hasilnya. Kira-kira seperti ini lur. Tampak kan lur. Nah, oke lur, seperti itu kira-kira perbedaan pengelasan holo tipis atau cuin holo tipis sama cuin holo tebal dengan posisi horizontal atau yang kita kenal di dunia pengelasan itu kualifikasi 2G. Oke lur, segitu aja videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat dulur-dulur semuanya. Terima kasih telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.